Halo Sobat Siniar Kencana, kembali lagi di podcast Siniar Kencana, Saka Kencana, Kabupaten Karanganyar. Dengan saya tentunya Ragil Ajianto dari Duta Genre Kabupaten Karanganyar dan rekan saya Yesita Octavia dari Duta Genre Kabupaten Karanganyar 2022. Nah, dalam kesempatan yang spesial dan juga berbahagia ini, pada podcast Siniar Kencana Part 2 ini kita tentunya kedatangan tamu yang spesial juga tentunya Kak Yesi. Tamunya spesial sekali karena Iya. malam ini kita kedatangan Kepala DP3A PPKB sekaligus Kama Bisaka Kencana, Kak Agam Bintoro. Selamat malam Kak Agam. Selamat malam Kak Yesi, selamat malam Kak Ragil, Duta Genre terpilih terbaik Kabupaten Karanganyar tahun 2022. Selamat ya. Ya, terima kasih Kak Agam. Terima kasih juga atas dukungannya kemarin. Acaranya luar biasa sekali ya Agam. Biasa. Kalau boleh tahu bagaimana kabarnya Kak Agam? Alhamdulillah baik sekali, sehat walafiat. Waduh. Itu tercermin dari baju saya yang biru. Wah, baju biru menandakan keceriaan dan juga kesehatan. Ya. Bener banget. Maka dari itu teman-teman, ini Pak Agam udah ceria Kak Agamnya. Maka dari itu kita sebagai host juga harus ceria dan Harus juga ceria teman-teman yang dong. mendengarkan pun juga harus dengan hati yang gembira juga ya Kak Yesi ya. Karena kalau hati kita gembira, hati kita ceria itu bisa membawa kesehatan untuk kita Wah, sendiri. itu bener banget. Biar diri kita itu sehat terus. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Kalau pandeminya sudah selesai pun kita juga harus tetap menjaga kesehatan. Bener banget. Mungkin Kak Agam nih pada malam hari ini terlihat semangat sekali. Padahal ini teman-teman kalau boleh tahu hari ini kita tag-nya malam-malam. Tapi Kak Agam semangatnya tetap semangat pagi ya Kak Agam ya. Semangat Semangat pagi luar biasa. Nah kalau boleh tahu dari Kak Agam ini mungkin teman-teman di sini perlu pengetahuan juga, perlu edukasi terkait Kak Agam bagaimana cara menjaga kesehatan buat biar tetap sehat dan juga semangat seperti ini Kak Agam. Gimana? Ya, pertama memang kita harus meningkatkan imun ya. Itu makan yang bergizi, istirahat cukup dan tetap protokol kesehatan. Cuci tangan ya, kemudian pakai masker bila mana perlu ya. Kalau kita berkerumun kita harus pakai masker. Kemudian jaga jarak masih tetap kita taati ya, kemudian hindari kerumunan dan sebagainya. Pokoknya protokol kesehatan tetap. Tapi yang jelas hati kita harus gembira. Iya. Ya, Itu gembira. kunci Itu utamanya ya. meningkatkan imunitas. Iya, benar sekali Kak Agam. Jadi oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita harus membawa hati yang gembira dan Iya, ceria. benar sekali. Kalau untuk menjaga kesehatan dari segi olahraga sendiri, Kak Agam olahraganya apa ya Kak? Kalau boleh tahu. Olahraganya ini kan sudah mau manula ya ini. Ya, ini kan cukup jalan kaki. Iya. Ya, sambil olahraga pernafasan. Ya, itu kalau saya jalan kaki sama olahraga pernafasan. Luar biasa dari Kak Agam ini. Bisa dicontoh ya teman-teman, mungkin untuk tadi tips-tips dari Kak Agam terkait menjaga kesehatan seperti tetap mematuhi protokol kesehatan ya walaupun sekarang ini mungkin udah berkurang ya Mbak ya buat COVID-19 ini, tapi kesehatan harus tetap kita utamakan seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman di sini juga dari genre kemarin ada program kerja casting ya. Iya, benar Catering sekali. pencegah stunting. Nah itu makanan-makanannya mungkin sederhana Kak Agam seperti nasi, tempe dan juga sayur-sayur hijau dan juga telur. Nah itu kemarin teman-teman bikin program kerja sosialisasi bersama pemuda-pemuda dan juga calon pengantin di kawasan Kabupaten Karanganyar untuk mengedukasi mereka terkait bahwa makanan sehat dan makanan pencegah stunting itu ternyata juga bisa dari makanan sederhana dan nggak mahal-mahal banget seperti itu Kak Agam dari Iya. kemarin. Ya memang betul itu. Jadi gizi seimbang itu antara karbohidrat, protein, lemak, mineral itu kan sumber-sumbernya dari manapun gitu ya. Karbohidrat tidak harus nasi gitu ya. Itu bisa dari sumber-sumber yang lain gitu, jagung, mungkin roti dan sebagainya. Tapi kalau pola makan kita itu kalau tidak nasi tidak makan. Iya, benar banget Kak Agam. Makanya ada diversifikasi makanan itu seperti itu. belum Dan makan sayuran itu. Untuk saya pantau itu ya, itu memang untuk remaja. Ini apalagi yang milenial, ini kan
sudah agak jauh dengan makanan rumahan, makanan dari masakan ibu-ibu kita, ya itu maunya kan makanan yang cepat saji dan sebagainya, junk food itu kan sebenarnya tidak sehat, ya terlalu banyak gula. Itu jadi bikin gendut dan sebagainya. Gitu. Padahal pengennya langsing tapi makanya jangkut terus gitu ya. Yang penting tuh masa otot gitu, masa indeks masa tubuh, masa otot kan gitu ya. Itu makanya protein itu jangan diabaikan gitu ya. Itu bisa dari mana-mana sumbernya, dari telur, ya, protein nabati, protein hewani itu kan bisa kita konsumsi dengan baik, manakala mindset kita memang kenyang tuh tidak harus nasi gitu ya. Dan juga mungkin ini buat informasi teman-teman semua ya Kak ya. Kemarin itu hasil perlombaan buat program kerja ini dari Genre Karanganyar, alhamdulillahnya masuk ke 10 besar di kejuaraan Genjat Kak Agam Genre Jawa Tengah itu alhamdulillah. Dan ini teman-teman juga sudah melakukan suatu presentasi gitu ya Kak Yesi ya. Presentasi untuk 10 besar nanti diambil yang terbaik seperti itu. Ya kita selamat dulu ya. Saya selaku pembina di sini kita dorong semua anak-anak kita, apalagi yang dari forum genre, duta genre itu kita dorong lebih kreatif dan inovatif di dalam rangka melaksanakan program-program kerjanya. Itu menjadi konsultan sebaya, bisa menarik rekan sebanyak-banyaknya untuk menjadi pionir ya pendewasaan usia perkawinan. Itu dan remaja yang berwawasan kependudukan. Itu penting sekali. Ya benar sekali Kak Agam. Mungkin menilik dari pembahasan kita tadi terkait program kerja sosialisasi kepada remaja-remaja dan juga calon pengantin terkait makanan pencegah stunting dan lain-lain itu mungkin juga ada hubungannya dengan yang sudah disampaikan Kak Agam tadi terkait pendewasaan usia perkawinan. Iya, gitu. benar sekali Kak. Nah, kalau untuk di Kabupaten Karanganyar seperti ini tuh pendewasaan usia pernikahannya sudah maksimal atau belum ya Kak? Mungkin dari segi sosialisasi ataupun dari angka-angkanya sendiri sudah menunjukkan perjalanan yang sudah maksimal gitu atau belum ya Kak? Ya kita tingkatkan upaya untuk menurunkan angka pernikahan di bawah umur. Ya, jadi ini penting. Dari mana kita tahu bahwa ada sebagian masyarakat kita yang ternyata masih melaksanakan pernikahan di bawah umur. Ternyata angka di Kementerian Agama itu tahun 2021 kemarin cukup besar. Di 250 anak. Jadi pernikahan di bawah umur itu bisa terjadi antara anak dengan anak yang belum usia sesuai yang diamanatkan perundang-undangan, tapi juga bisa terjadi antara orang tua dan anak. Nah itu kenapa ini harus kita cegah, karena dampak dari pernikahan di bawah umur ini luar biasa. Jadi spektrumnya luar biasa. Jadi bisa menyebabkan stunting, ya, kemudian bisa menyebabkan kemiskinan, kemudian ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Ini termasuk sebenarnya kita mendeteksi bahwa keluarga di Kabupaten Karanganyar ini dalam tanda kutip itu tidak bahagia karena juga banyaknya angka perceraian. Ya, angka perceraian di Kabupaten Karanganyar itu sebenarnya dibanding dengan daerah yang lain juga tidak menunjukkan angka yang cukup tinggi, tetapi kita harus berupaya bahwa perkawinan itu bisa lestari. Ya, ini harus kita intervensi sedemikian rupa untuk menjadikan keluarga itu keluarga yang punya ketahanan. Nah, diawali dari mana? Dari pemahaman kita, ya, kemudian bagaimana punya komitmen. Nah, ini salah satunya adalah tugas dari duta genre ini, bagaimana untuk mendewasakan usia perkawinan.
Gitu Jadi ya. iya siap Pak. Jadi itulah pentingnya persiapan dan juga perencanaan ya Pak ya. 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 Maka dari itu dari adanya BKKBN itu membentuk namanya generasi berencana. Benar. Nah, maka dari itu kita sudah disampaikan Kak Agam tadi bahwa di sini sebagai generasi berencana kita juga harus bisa mengajak atau mengedukasi teman-teman remaja mungkin khususnya di Kabupaten Karanganyar terlebih dahulu ya Kak, karena tadi disampaikan Kak Agam bahwa kasus pernikahan dini Nikahan dini di Kabupaten Karanganyar mencapai 250 angka. masih tinggi sekali. Tinggi nih ya. sekali. Iya. Itu bisa dihitung 1 bulan itu ada 20 lebih Kak Yesi ternyata. Saya juga mungkin ini pengetahuan baru buat kita juga ya Kak Yesi ya. Oke. Ya, itu kita upayakan penurunannya dengan membentuk tim gugus tugas pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini tidak bekerja sendiri tim gugus tugas nih ya. Ini juga berkolaborasi dengan sekolah calon pengantin. Ya, sekolah calon pengantin itu branding saja biar gampang sebutannya. Ya, sekolah calon pengantin itu branding biar gampang penyebutan. Tapi itu merupakan implementasi dari peraturan Bupati nomor 53 tahun 2021. Ya, merupakan implementasi dari Perbub itu di mana Perbub itu mengatur tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Jadi biar mereka mendapat pembekalan dan juga pengetahuan ya Pak tentunya. Iya. Tentunya. Tentang apa saja yang perlu dipersiapkan gitu. Iya. Tentunya kan nikah nggak cuma sah dan juga Iya, perlu perencanaan Iya yang benar matang. banget perlu perencanaan. Mungkin mulai dari edukasi pendidikan, setelah itu ada ekonomi juga Secara tentunya. finansial, nanti mau dan anak juga berapa. Seperti itu kan kesehatan dan harus mental itu juga perlu disiapkan. direncanakan. Ya, Iya. kesehatan reproduksi. Oh iya ya. benar banget Kak Agam. Kemudian termasuk ini konsekuensi dari perkawinan itu apa dalam kaitannya dengan kependudukan itu adalah perubahan dokumen. KTP, ya, kartu keluarga dan sebagainya itu juga diberikan pemahaman dari Dinas Catatan Sipil kemarin, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, anggota dari tim gugus tugas ini dari berbagai stakeholder, ya, dari sudah barang tentu dari DP3 APPKB, kemudian dari Disduk Capil, dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan masih banyak lagi termasuk mungkin lembaga dari atau organisasi kemasyarakatan itu ya. Jadi program ini juga bekerja sama dengan dinas-dinas, Sinergi iya dengan benar banget, stakeholder lembaga-lembaga. yang lain, Ya, ya. Dan itu setelah terbentuk itu ada daya ungkit terhadap kinerja masing-masing anggota ini dalam rangka pendewasaan usia perkawinan. Sebagai contoh misalnya dari forum genre gitu. Forum genre itu kemudian mempercepat kegiatannya di dalam memilih duta genre. Ya. Kemudian roadshow terkait dengan triad KRR. Nah, itu ke sekolah-sekolah. Itu luar biasa. Iya. Itu. Kemudian saya juga dapat laporan dari Dinas Kominfo di mana pada hari ini itu melaksanakan literasi digital bagi kaum remaja karena HP ini kan jadi tertuduh ya Iya. atas perilaku-perilaku yang tidak sehat dalam Sumbernya pergaulan semua dari kan HP. gitu makanya Sumber dari masalah. ya itu dari Dinas Kominfo melaksanakan sosialisasi bagaimana kita itu bijak memanfaatkan media sosial. Kalau kata guru SMP saya dulu Pak, HP itu karena sebagai sumber masalah itu bisa dibilang sebagai setan kotak katanya Pak. Kalau guru SMP saya bilangnya gitu, iya. Mungkin ada betulnya. Jadi ada sisi seperti itu kalau kita salah dalam memanfaatkan. Iya, benar. Tetapi ternyata itu teruji kemanfaatannya ketika kita masa pandemi. Iya. Ya, ketika masa pandemi. Anak sekolah harus
memiliki Iya. HP untuk Bersekolah, mengikuti nggih. pelajaran Pelajaran. secara daring. Nah, itu bukti manfaat yang nyata bahwa tidak hanya sisi negatif, kalau kita bijak menyikapi itu sudah barang tentu, karena HP itu bebas nilai. Tergantung siapa yang memanfaatkan. Bener. Itu ya. Iya. Emang HP itu manfaatnya banyak banget Mbak Yesi ya. Terutama dengan adanya internet ini, apapun yang kita pengenin gitu bisa kita akses dengan mudah gitu. Nah, dengan kemudahan itu tapi banyak banget remaja-remaja ataupun bahkan anak-anak yang menyalahgunakan Iya, benar sekali, kemudahan Kak. itu. Dengan kemudahan itu mereka jarang bagaimana caranya mereka tuh bisa memilih konten-konten yang positif, bisa mereka gunakan untuk edukasi-edukasi diri mereka, dan itu malah menjadikan mereka bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak baik kalau tidak bisa memanfaatkan dengan Iya, baik. bener banget. Gitu. Oke, mungkin saya pengen tanya nih Kak, sedikit kepo terkait tadi program yang diusung oleh Kak Agam. Nah itu dari Kak Agam sendiri apa sih Kak yang mendasari atau keresahan apa yang mendasari sendiri dari Kak Agam sehingga membuat suatu terobosan program itu tadi Kak yang sudah disebutkan Kak Agam tadi? Ya, terima kasih. Ini kan saya jelaskan ya bahwa sekarang ini saya sedang melaksanakan tugas sebagai siswa pendidikan kepemimpinan tingkat 2 di BKPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang angkatan 15 tahun 2022. Ini dalam tugas-tugas pendidikan ini saya harus membuat proyek perubahan bertolak dari masalah-masalah yang strategis terkait dengan tugas fungsi saya selaku Kepala Dinas P3 BPKB, juga disinkronkan dengan misi Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Juliatmono. Nah, karena program saya adalah mengikuti program pusat, yaitu Bangga Kencana, pembangunan keluarga ya, dan keluarga berencana, termasuk di dalamnya adalah pendewasaan usia perkawinan di situ. Saya melihat di Kabupaten Karanganyar itu ada beberapa permasalahan yang cukup strategis. Yang pertama, munculnya niat perceraian, dan ini sudah terekam oleh media massa ya, di media massa coba diklik itu angka perceraian di Kabupaten Karanganyar itu menyentuh angka hampir 1.500-an setiap tahun. Ya. Ini kan luar biasa itu kan ya, gitu. Luar biasa banyaknya ya Mbak ya. Kemudian yang kedua juga tingginya angka pernikahan di bawah umur. Ini angka terakhir tahun 2021 itu mencapai 250. Dan di tahun 2022 ini ya trennya akan terus naik. Kalau kita melihat media massa atau media online gitu kan, diklik saja nanti beberapa peristiwa-peristiwa yang cukup viral ini juga menghiasi ranah dari situasi di Kabupaten Karanganyar. Ini tidak bisa kita biarkan. Ya, ditambah lagi beberapa instansi atau institusi ya yang harus kita bentuk seperti kampung keluarga berkualitas ya, kampung KB. Itu dari 177 desa kelurahan di Kabupaten Karanganyar baru terdapat 62. Ya, ini kurang signifikan jumlahnya, dan itu yang mandiri juga masih sekitar 20%-nya, belum optimal fungsinya. Belum lagi PIK-R, BKR yang juga belum optimal. Juga di sekolah ini, sekolah SMP, SMA, SMK itu belum direspon adanya program pemerintah tentang pembentukan sekolah siaga kependudukan. Nah, ini kita pilih isu yang paling
viral ya, paling strategis itu untuk kita jawab melalui pembentukan tim gugus tugas pendewasaan usia perkawinan. Kita bergerak semua untuk upaya penurunan angka pernikahan di bawah umur. Itu sejarahnya seperti itu. Ya. Jadi nanti untuk gugus tugas pendewasaan usia perkawinan ini memang ditargetkan untuk bekerja mungkin ke ranah teman-teman sekolah yang masih SMP, SMA dan juga remaja yang mau menikah gitu ya, pranikah gitu ya Bapak. Betul. Ya, di samping yang sudah tercatat sebagai calon pengantin di KUA di Kemenak, itu juga sasaran kita adalah remaja-remaja milenial yang usianya masih 17 tahun itu, karena kita berharap usia perkawinan itu idealnya untuk laki-laki 25 tahun, untuk yang perempuan itu 21 tahun. Ini sudah paham semua ya, ini karena duta genre. Sesuai dengan program BKKBN ya Kak ya. 21, 25, oke. Itu dia Kak Agam. Jadi memang benar-benar diperlukan untuk edukasi mengenai pendewasaan usia perkawinan ini di Karanganyar, karena mengingat tadi angka perceraian dan juga angka pernikahan dini akibat kurangnya persiapan untuk perkawinan itu masih kurang, bisa dibilang masih kurang ya Kak ya di Karanganyar. Nah, maka mungkin itu yang menjadi keresahan dari Kak Agam ini sehingga membentuk yang namanya gugus tugas pendewasaan usia perkawinan. Ya. Mungkin dari Kak Agam sendiri mungkin tadi bisa dijelaskan sedikit, mungkin dari teman-teman Sobat Siniar Kencana ini masih agak ada yang bingung atau kurang paham mengenai tadi yang mungkin program yang masih mungkin belum diterima di sekolah-sekolah SMP atau SMA terkait kependudukan tadi Kak Agam. Ya, sekolah siaga kependudukan itu adalah sekolah yang mengintegrasikan materi-materi kependudukan ke dalam mata pelajaran. Itu ya. Jadi nanti untuk apa seperti itu? Untuk penyadaran bagi siswa itu sehingga kita berikan materi-materi kependudukan itu bertujuan untuk mereka memiliki wawasan kependudukan. Ya. Karena jumlah penduduk kita kan cukup besar di Indonesia, gitu. Nah, kalau tidak ada penyadaran sejak dini, itu mereka juga akhirnya menjadi tidak paham terhadap situasi kependudukan di Indonesia. Itu. Maka daripada itu sejak dini diperkenalkan terhadap masalah-masalah kependudukan di dalam program sekolah siaga kependudukan. Di sekolah yang mencoba mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran, bisa ke mata pelajaran IPA ya, kemudian biologi, kemudian bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris mungkin ya, itu mengarang tentang percepatan pertambahan penduduk misalnya seperti itu, atau di matematika juga bisa dimasukkan ke dalam soal ceritanya gitu. Ya, soal ceritanya kan, kalau jumlah penduduknya diketahui, tambahan tiap tahunnya persentasenya diketahui, maka bisa dihitung kira-kira berapa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2040 misalnya seperti itu. Itu kan matematikanya dimuati oleh muatan-muatan kependudukan. Semacam itu saja gitu. Kalau untuk dalam sekolah siaga kependudukan ini kan nanti bersinergi dengan sekolah-sekolah seperti itu ya Pak. Itu saat ini apakah sudah berlangsung ataupun sudah berjalan atau ada kendala-kendala seperti itu ya Pak? Sudah, jadi ini sudah kita sosialisasikan. Hanya responnya dari masing-masing sekolah itu kan berbeda-beda. Di SMA sudah ada 2 yang sudah mendeklar ya, ini sebagai sekolah siaga kependudukan, tetapi belum diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Karena memang ini butuh kreativitas guru ya di dalam proses belajar mengajar. Itu saya kira pahami, tetapi ini kita dorong terus agar sekolah-sekolah itu bisa merespon
program pemerintah ini sehingga benar-benar mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan. Itu ya. Ya, semoga dengan adanya program yang diusung oleh Kak Agam ini terkait untuk pendewasaan usia perkawinan tadi bisa diimplementasikan di setiap sekolah di Karanganyar gitu ya Kak Yesi ya. Agar teman-teman remaja di Kabupaten Karanganyar juga dapat teredukasi dan juga dapat mempersiapkan pernikahan semaksimal mungkin. Dan di sisi lain kan juga untuk menghindari yang namanya perceraian dan juga akibat kurangnya persiapan atau perencanaan dalam pernikahan gitu Kak Esi. Karena kan banyak banget tuh selain perceraian mungkin banyak lagi hal yang menjadi efek atau dampak buruk akibat kurangnya persiapan dalam perkawinan atau pernikahan. Mungkin kalau Kak Agam sendiri terkait pendapat mengenai program yang tadi sudah disampaikan Kak Yesi terkait 2125 oke dari BKKBN itu mungkin dari Kak Agam pendapatnya bagaimana Kak? Ya setuju saja, itu bagus ya. Jadi 2125 itu kan ideal. Idealnya. Ideal karena organ reproduksinya sudah siap bagi perempuan usia 21. Di sebelum itu boleh dikatakan belum siap. Ya, masih rentan atau banyak resiko terutama untuk kanker leher rahim ya. Kemudian termasuk pendarahan ya, kemudian termasuk stunting semacam itu. Juga ketika nanti usia sudah separuh baya itu juga baru terasa kan. Itu kan banyak osteoporosis yang dialami oleh kaum perempuan itu karena waktu kehamilan waktu muda itu zat kapurnya dibajak ya karena kan ya kan dibajak ya, karena janin itu memerlukan gizi dan nutrisi yang itu diambil dari ibunya. Padahal saat remaja itu masih pertumbuhan belum optimal sehingga kalau itu kemudian harus berbagi dengan janin itu akan kelihatan di masa tuanya nanti osteoporosis. Itu resiko-resiko yang bisa dijelaskan dan masuk akal. Itu dan banyak bukti-bukti sudah ada. Selain itu juga faktor pendidikan dan juga ekonomi tentunya juga menjadi salah satu faktornya ya Kak ya. Iya, benar untuk 2125 oke ini tentunya kan mungkin untuk yang laki-laki atau pria itu kan membutuhkan persiapan yang ekonomi matang iya benar untuk banget. Nanti anaknya bisa bersekolah dengan baik seperti itu. Sebenarnya kan misalnya kan lulus SMA 18 tahun atau 19 tahun. Nah, nanti masih berkuliah atau berpendidikan, majuan pendidikan dan juga bekerja. Nah, itu kan juga membutuhkan waktu dan persiapan untuk menikah gitu. Nah, mungkin itu prinsipnya kan seperti duta genre ini. Ini kan termasuk bagian dari generasi berencana. Ya, generasi berencana itu berencana merencanakan studinya, merencanakan karirnya, juga merencanakan kehidupan berumah tangganya. Gitu ya. Nah, berbicara dengan keluarga berencana, Kak. Keluarga berencana sendiri adalah pengertiannya upaya untuk menjaga jarak kelahiran dan usia berapa aja dan yang usia ideal itu seperti berapa aja seperti itu ya, Kak. Nah, ini nanti akan mengarah ke pengertian dari keluarga yang berkualitas seperti itu ya. Keluarga yang berkualitas dari Kak Agam sendiri itu seperti apa sih, Kak? Keluarga berkualitas itu ya kualitas berkecukupan, sejahtera, kemudian berkomunikasi dengan baik, bisa melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dengan baik. Keluarga itu fungsinya banyak, ada 8 loh ya. Ada fungsi reproduksi, ada fungsi pendidikan, fungsi agama, fungsi sosial, pengenalan lingkungan dan sebagainya. Itu sepanjang bisa melaksanakan fungsi-fungsi itu sudah barang tentu kita berharap keluarga itu menjadi keluarga yang berkualitas. Ya, pola asuhnya baik, dikenalkan dengan nilai-nilai agama, ya, kemudian dari situ ada reproduksi sehat, kemudian mengatur
jarak kelahiran, pada batas usia yang ideal. Kalau KB itu kan nggak boleh 4T itu ya. 4T. 4T. Apa itu 4T, Kak? 4T itu terlalu muda. Terlalu muda. Jangan menikah terlalu muda. Nah, kemudian jangan terlalu tua. Melahirkan terlalu tua itu juga ada resiko. Jangan terlalu sering. Ya. Harus terlalu ada jaraknya gitu ya, jarak idealnya. Ya, terlalu sering atau terlalu banyak. Terlalu banyak. Ini terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak. Nah, itu. Makanya ketika kita mendefinisikan KB itu kan masih ada sisi-sisi menjamin hak-hak reproduksinya. Gitu ya. Itu berarti sebenarnya kita sepanjang kita masih fertil ya boleh gitu. Tetapi nanti pada kesadaran masing-masing individu itu kalau punya wawasan kependudukan kemudian menikah pada usia yang ideal itu nanti sudah KB dengan sendirinya itu stop. Waktu kita usia sekian harus berhenti dan sebagainya. Itu saya kira. Dari umur 22 sampai 30 tahun itu ya Kak, yang idealnya untuk melahirkan. Nah itu tadi teman-teman bisa diingat 4T dari Pak Agam. Apa? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak. Nah itu yang perlu diingat teman-teman semuanya. Dan ini tadi kita sudah membahas banyak sekali ya Kak Yesi dan bersama Kak Agam dengan terkait stunting, terkait PUP atau pendewasaan usia perkawinan dan juga program yang diusung Kak Agam tadi terkait PUP juga terkait persiapan perkeluarga demi adanya keluarga yang berkualitas. Nah mungkin di sini saya bakal meminta Kak Agam untuk menyampaikan closing statement guna untuk remaja di Kabupaten Karanganyar khususnya agar mereka dapat merencanakan usia perkawinan dan juga dapat merencanakan perkawinan dan kehidupan kedepannya lebih maksimal lagi Kak Agam. Oke, jadilah remaja yang berencana. Ya, pertama, yang kedua punya wawasan kependudukan. Ya, insya Allah itu nanti punya kesadaran individu untuk bisa dengan sukarela mendewasakan usia perkawinan. Sehingga punya statement, kalau belum usia 25, aku belum nikah. Demikian pula kalau yang perempuan kalau belum usia 21, itu belum nikah. Nah, komitmen itu yang perlu kita tularkan, terutama menjadi tugas dari Duta Genre itu sebagai konsultan sebaya dan sebagai pionir ya untuk garda depan mempengaruhi teman-temannya menjadi influencer sehingga remaja di Kabupaten Karanganyar khususnya itu memiliki rencana masa depan dan memiliki wawasan kependudukan. Itu saya. Sesuai dengan yel-yelnya genre ya Kak ya, yang muda yang berencana gitu. Kemarin ada perubahan sedikit yang terbaru itu yang muda yang berencana. Jadi seperti ini gitu. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kita bahas pada pertemuan kita hari ini dan juga mungkin sesi sharing kita bersama Kak Agam bisa dilanjutkan di lain kesempatan ya Kak Agam tentunya. Siap. Maka dari itu sekian dari kami, tidak ada tujuan tanpa rencana, berencana itu keren.